Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati kami datang bertemu dengan Engkau. Kami dipuaskan sore hari ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Benar. Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu yang kami perlukan. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Memulihkan kami Tuhan Yesus. Memuaskan setiap kami yang datang sore ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Yesus. Bekerjalah Roh Kudus, jamah setiap kami. Pulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Engkau besar Tuhan. Engkau yang kami tinggikan sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Biarlah kelayakan dari Tuhan menjadi bagian kita sore hari ini. Sucikan dan kuduskan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa kami Tuhan. Tubuh jiwa rohku, haleluya, serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Lagi katakan, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan, haleluya, haleluya, hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu,
sucikan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu, Tinggikan, haleluya, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. mulialah nama-Mu ya Nama-Mu ya Tuhan. haleluya, haleluya. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu Yesus, Tinggikan nama-Mu ya mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. tiada lain yang seperti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dengan kasih Kristus, nanti saya minta kesediaan saudari Yohana untuk memulai ibadah kita dengan doa sore hari ini. Haleluya. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu besar Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya ucapan syukur Tuhan yang dapat kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama di tempat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau memakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami tidak mau melewatkan sedikit pun Tuhan. Kami mau menyembah, kami memuji, kami memuliakan Engkau Tuhan. Karena itulah hidup kami Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Sehingga kami semua Tuhan boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di mimbar ini. Kau berikan urapan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat melayani-Mu Tuhan. Begitupun dengan kami jemaat-Mu Tuhan, biar kami dapat melayani-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, Tuhan baik. 1 minggu lagi Tuhan telah memimpin kita sampai hari ini. Itu sebabnya mari kita bawa seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk memuliakan Tuhan. Kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. 1-2 jam ini kita pusatkan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Haleluya saudara, angkat hati kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Hanya Dia satu-satunya penolong saudara dan saya. Sampai hari ini dan sampai kita akan bertemu kembali dengan Dia. Puji Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu
ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan di hadapan Di hadirat-Mu. hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, sembah Tuhan. Angkat hati kita memuji, memuliakan nama Dia. Haleluya. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Kau, ya Bapa. Sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Kami tinggikan nama-Mu Yesus. nama-Mu Yesus Haleluya. dalam hidupku selalu. Sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami tinggikan Engkau. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Baik atau buruk keadaan kami saat ini Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Engkau satu-satunya penolong kami. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih. Saudara, saya percaya kita datang sore hari ini tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini, saudara.
kita sudah datang, tentu kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari saya mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Tanggalkan apa yang menjadi beban kita saat ini. Kita fokuskan perhatian kita. Angkat hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Dia. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu, tanggalkan beban yang merintangimu, dalam pujian semua kan terlepas. Oh nyanyi haleluya, haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwa. Nyanyi haleluya, haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua memuji Tuhan. Mari semua Amin. memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu, tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Sebab dalam pujian ikatan terlepas, beban terlepas. Haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Pujilah Dia. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan selalu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita puji Tuhan selalu. Amin saudara. Siapa yang merasakan Tuhan itu baik? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa yang punya masalah? Boleh angkat tangan. Oh, nggak ada masalah, saudara. Punya masalah. Tetapi meskipun ada masalah, kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Apapun masalah kita sore hari ini, kita percaya saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Amin saudara. Mari kita mau memuji Tuhan kembali. Kita katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Dia sanggup menolong saya dan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Oh amin Tuhan. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya haleluya, 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 haleluya.
tidak berubah. Oh amin, haleluya. Nyanyikan dengan iman saudara, amin, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, amin. Berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya haleluya, 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 haleluya. Kuasanya tidak pernah berubah, amin Tuhan. Tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah. Lagi katakan saudara, kuasanya tidak pernah berubah. Berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dan kasihnya tidak berubah. Amin. Berubah, Kasihnya tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Haleluya. dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagi saudara, dan kasihnya tidak berubah. Amin. Tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap sama sampai selama-lamanya. Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Engkau penghibur kami. Haleluya, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu Amin. Haleluya. pulihkan segala Haleluya. sesuatu. Haleluya. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati?
memerlukan keajaiban Tuhan, angkat tanganmu, berseru kepadanya. Haleluya, haleluya. Kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Amin Tuhan. Kami tak dapat, Kami perlu Kau. Haleluya. Kami perlu Kau. keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban, Kami perlu Kau. Amin sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami Haleluya. Lagi berseru kepada Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Kristus nanti saya minta saudari Fani untuk maju ke depan, bawa kita dalam doa, menerima firman Tuhan sore hari ini. tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau kami perlukan keajaiban-Mu, haleluya. Kami perlu kekuatan daripada-Mu Tuhan, haleluya, inilah pengakuan kami kepada-Mu Tuhan, bahwa setiap detik, setiap waktu, setiap hari kami perlu kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan, kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Oh, sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memegang tangan kami ya Tuhan. Engkau pimpin setiap langkah kami. Kalau iman kami mulai lemah, iman kami mulai goyah, Tuhan kuatkan kembali. Kami tidak mau menyerah Tuhan, kami tidak mau ya Tuhan lemah, tetapi kami mau ya Tuhan berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari Engkau sudah menuntun kami, sepanjang hari Engkau telah menolong kami ya Tuhan. Di setiap masalah kami, di setiap pergumulan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di dalam tempat ini. Engkau menjamah setiap hati-hati ya Tuhan yang rindu datang kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau memberi tanah hati kami yang terbaik untuk
penuhi lagi oleh firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan kami bagi-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Mari kita berikan yang terbaik, sementara korban dijalankan. Kita nyanyikan kembali, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, Puji Tuhan, tidak kita serahkan kepada Bapak Gembala. tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan kita tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Semua di dalam Tuhan tidak ada yang berubah. Karena itu, saudara-saudara, dalam hari-hari pengiringan kita kepada Tuhan, saya sangat percaya sekali ada banyak hal yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Ya, memang tidak bisa kita hindari. Ada hari-hari penuh dengan air mata, tapi saudara-saudara, kita melihat di hari-hari seperti itu, Tuhan sungguh nyata buat kita sekalian. Dia perlihatkan kuasanya bagi kita sekalian, sehingga di saat-saat kita rasanya lemah, tidak berdaya, tertunduk karena beban yang berat, saat kita panggil nama Tuhan, saya percaya kita rasakan ada satu aliran kuasa Tuhan yang menyegarkan kita kembali, yang menguatkan kita kembali, membangunkan iman kita kembali, memberikan harapan yang baru bagi kita kembali. Mungkin saudara, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita hampir-hampir kehilangan pengharapan. Mungkin kita pernah mengucap kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada apa enggak Tuhan? Saya rasa ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Saat-saat kita mengalami satu keberatan yang kita tidak bisa tanggung, itulah kita tanpa sadar kita bertanya kepada Tuhan, pertanyaan yang meragukan Tuhan. Ada enggak Engkau Tuhan? Kalau Engkau ada, kenapa sampai saat ini saya tidak melihat pertolongan Tuhan? Tapi saudara-saudara, saya percaya lewat hari-hari kita terus mengiring Tuhan, kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan,
kita akan semakin dibukakan mata rohani kita. Kita melihat Tuhan di saat-saat yang paling gelap sekalipun dalam hidup kita, kita melihat Tuhan dan kita dapat kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya kalau sampai hari ini kita ada dalam rumah Tuhan, itu karena kekuatan yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, biar semboyan sekali Yesus tetap Yesus itu selalu memenuhi hati kita. Ya, pada saat kita dalam keadaan yang lemah, tidak berdaya, kita ingat Tuhan. Sehingga dengan iman kita katakan, sekali Yesus, tetap Yesus, saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Apapun kenyataan yang saya hadapi dalam kehidupan saya hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, memang dunia tidak bisa memberikan jaminan hari yang lebih baik bagi kita sekalian. Tetapi di dalam Tuhan ada jaminan buat kita semua. Hanya dalam Tuhan, ya, hanya dalam Tuhan ada jaminan buat kita semua. Karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan biarlah kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan pun tinggal di dalam kita. Haleluya. Sudah tadi dalam pujian sebelum masuk dalam doa untuk menyebut firman Tuhan, ada satu pujian, dalam pujian itu kalimatnya, kami perlukan keajaiban-Mu. Semua kita perlu keajaiban Tuhan. Dan untuk kita mengalami keajaiban Tuhan, pastikan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ribuan tahun yang lalu, pada waktu Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan tidak mau berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel karena mereka sudah melukai hati Tuhan. Mereka sudah melihat begitu banyak perbuatan ajaib Tuhan, tetapi mereka begitu gampang sekali mengalihkan perhatian mereka kepada hal-hal yang tidak memberikan pertolongan buat mereka. Mereka melupakan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan katakan kepada Musa, aku tidak mau berjalan bersama dengan bangsa ini. Dan sebagai gantinya Tuhan mengutus malaikat untuk memimpin perjalanan mereka. Tapi waktu itu Musa katakan, Tuhan tidak. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami akan tetap di tempat ini. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami tidak akan bergerak. Ini pengakuan dari seorang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Nah, saudara-saudara, Musa bukan orang biasa. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, dia dididik dengan ilmu orang Mesir. Dia dipersiapkan begitu rupa. Sekolah 35 tahun. Saudara bisa bayangkan berapa banyak gelar di depan dan di belakang namanya. Tetapi dia tahu bahwa itu tidak berguna. Dia katakan, Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Dengan kata lain, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami, baru saya mau berjalan. Baru saya mau melanjutkan perjalanan ini menuju ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, kita harus pastikan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan turut bekerja, maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Keajaiban itu menjadi bagian dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita perlu keajaiban. Semua kita perlu. Kita hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan perlu keajaiban. Dan untuk kita mengalami keajaiban Tuhan, pastikan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ya. Saudara, apa yang kurang? Sehingga Musa katakan, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami tidak mau bergerak dari tempat ini. Kalau kita tempatkan diri kita di tempatnya Musa, mungkin kita akan, ya Tuhan, terima kasih ada malaikat Tuhan yang menyertai perjalanan saya. Tapi Musa tidak mau. Dia hanya mau kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel. Malaikat Tuhan gak cukup buat dia. Yang dia perlukan, yang dia butuhkan adalah Tuhan berjalan bersama dengan dia.
Sekalipun di dalam perjalanan menempuh perjalanan yang sangat panjang dan menghadapi begitu banyak tantangan, bahkan bahaya ada di depan mereka, tetapi dengan kepastian Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Musa katakan, Tuhan, kalau Engkau berjalan bersama dengan saya baru mau bergerak. Kalau enggak, tetap di tempat ini. Saudara-saudara, biarlah kita memiliki iman seperti ini. Kita tidak mau berjalan sendirian. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab ketiadaan Tuhan, kita sudah melihat yang pertama, terjadi kekeringan rohani. Kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita tidak merasakan jamahan Tuhan. Kita menyanyi, memuji nama Tuhan. Semua kita lakukan untuk Tuhan, atas nama Tuhan. Tetapi kita datang dengan keadaan hati yang kering dan kita pulang dengan keadaan hati yang kering. Tidak ada sesuatu yang berubah. Tidak ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Kemudian dari kekeringan rohani itu berlanjut kepada perpecahan. Tuhan tidak suka dengan perpecahan. Sebab perpecahan itu saudara-saudara menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Ya. Kita sudah belajar bersama-sama, perpecahan itu bukan seperti sebuah kaca yang pecahnya hanya beberapa bagian, tetapi pecahnya itu berkeping-keping. Hancur. Iblis sangat senang sekali. Dan dia mencari cara mengadakan perpecahan baik di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga anak Tuhan. Saudara pastikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada dalam rumah tangga kita. Maka sekalipun iblis berusaha mencari cara dan mencari celah, tunggu waktu untuk dia bergerak. Tetapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka segala tipu daya daripada setan itu tidak bisa menghancurkan kita, tidak bisa memecahkan kita. Sudah lihat di sini betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketiadaan Tuhan yang ada adalah perpecahan. Tuhan tidak suka dengan perpecahan. Kita melihat dalam firman Tuhan. Pada waktu Korah, Datan dan Abiram, mereka menyebarkan berita yang tidak baik. Ya. Jadi bukan zaman sekarang aja berita hoax yang seringkali itu jadi trending topik gitu. Ya. Mereka sebarkan berita tentang Musa. Tapi Musa dia hanya mengadu pada Tuhan. Tuhan, tidak ada satu ekor domba pun yang aku ambil dari mereka. Apa artinya ini? Artinya Musa sekalipun dia sebagai seorang pemimpin, dia punya kesempatan untuk memperkaya diri, tetapi itu tidak dilakukan. Dia memimpin bangsa Israel dengan hatinya, dengan cintanya kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mau menghukum orang-orang Israel, Musa berdiri di tengah-tengah, menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Tuhan, kalau Engkau tidak mengampuni mereka, hapus namaku dari kitab kehidupan. Dia seorang pemimpin yang penuh dengan cinta. Luar biasa cintanya kepada seluruh orang-orang Israel. Itu sebabnya ketika disebarkan berita-berita yang tidak baik, dia hanya lapor kepada Tuhan. Dan Tuhan beracara luar biasa. Waktu itu Korah, Datan dan Abiram, mereka merasa berada di pihak yang di atas angin. Tapi ketika Tuhan bertindak, apa yang terjadi? Mereka dengan keluarganya, dengan pengikutnya, semua ditelan oleh bumi. Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya sampai hari ini Tuhan masih pegang hal ini. Tuhan mau kita umat Tuhan bersatu. Tuhan tidak mau ada perpecahan. Kalau ada roh-roh yang coba mau mengadakan perpecahan, maka Tuhan akan bertindak. Oleh sebab itu mari kita mau sadar, ya. Jangan kita rasa bahwa Tuhan tidak bertindak kemudian Tuhan berdiam diri. Tidak, saudara-saudara. Ini yang seringkali kita tidak mengerti. Ini yang seringkali hamba-hamba Tuhan tidak mengerti. Oh, Tuhan tidak bertindak. Aman-aman aja semuanya.
kita bisa bikin semau-maunya. Pada waktunya Tuhan akan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada pengampunan. Tidak ada kesempatan lagi buat Korah, Datan, dan Abiram. Sebelumnya, kalau saudara baca dalam cerita perpecahan yang terjadi di padang gurun ini, Tuhan memberi kesempatan pada mereka, tapi mereka keraskan hati. Dan ini yang sedang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, bahkan dalam kehidupan hamba Tuhan. Karena Tuhan tidak bertindak. Peringatan sudah disampaikan, tapi karena melihat semua pelayanan baik-baik saja, jiwa-jiwa bertambah, menganggap bahwa Tuhan menutup mata atas semua. Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak suka dengan perpecahan. Itu sebabnya Korah, Datan, dan Abiram Tuhan hukum bersama dengan keluarganya, bersama dengan pengikutnya. Bumi tempat di mana mereka berdiri terbelah dua, dan kemudian mereka dikubur hidup-hidup. Kuasa Tuhan masih sama. Kuasa Tuhan untuk mengadakan keajaiban masih sama. Kuasa Tuhan untuk mengadakan penghukuman pun masih sama. Karena itu, saudara-saudara, kita mau terus belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Saya punya prinsip, ya lakukan saja firman Tuhan. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, nggak perlu kita mau gali dalam-dalam. Apa yang dikatakan kita percaya. Seperti seorang anak ketika dikatakan oleh guru, apa yang disampaikan itu dipegang oleh seorang anak. Nah, biarlah kita juga kepada Tuhan seperti ini. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita pegang, kita lakukan, dan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Ya, kuasa Tuhan sama untuk mengadakan keajaiban, tapi kuasa Tuhan juga sama untuk mengadakan penghukuman. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita tidak mau Tuhan bertindak mengadakan penghukuman. Itu sangat merugikan kita sekalian. Saudara-saudara, tidak ada satupun yang tahan ketika harus berhadapan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kembali tadi tentang Musa. Ya, dia tidak mau berjalan tanpa Tuhan. Dia sadar ketiadaan Tuhan. Ada banyak hal akan dihadapi di padang gurun, dan dia tidak akan punya kemampuan untuk memimpin satu bangsa yang besar di perjalanan. Ya, dalam satu rombongan 50 orang saja udah pusing, saudara-saudara ya. Ya. 50 orang berarti 50 kepala, 50 pikiran. Waktu itu Musa memimpin kurang lebih 3 juta orang. 600.000 orang laki-laki. Belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Jadi 3 jutaan orang dipimpinnya. Bukan satu hal yang gampang. Itu sebabnya dia mau pastikan, Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Wow. Ini iman yang luar biasa. Saudara, kita juga mau katakan, Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan saya tidak mau bergerak. Tapi kalau Tuhan berjalan bersama dengan saya mau bergerak. Sekalipun di depan ada banyak tantangan. Sekalipun di depan ada banyak hal yang kelihatannya mustahil. Tapi kalau Tuhan suruh saya jalan, saya akan berjalan. Haleluya. Ketiadaan Tuhan menghasilkan perpecahan. Kemudian yang ketiga yang kita mau lihat bersama-sama pada sore hari ini, ketiadaan Tuhan membuat gereja bergerak di tempat. Saya mau menyoroti 2 hal, pengertian gereja bergerak di tempat dalam hal menjangkau jiwa-jiwa. Gereja melakukan banyak hal, tetapi hanya bergerak di tempat dan tidak memberikan hasil yang signifikan. Kalau kita mendengar di luaran sana, begitu banyak dana yang dikeluarkan untuk penginjilan, jutaan dolar dikeluarkan untuk penginjilan, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Ada banyak jiwa-jiwa bertobat, tetapi tidak sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan. Segenap kekuatan, segenap kemampuan dikerahkan, tetapi gereja hanya bergerak di tempat. Itu yang pertama. Kemudian gereja bergerak di tempat, pertumbuhan rohani jemaat Tuhan stagnan. Kita dengar firman Tuhan, tapi stuck, nggak maju-maju. Nggak ada pertumbuhan yang signifikan dalam kehidupan umat Tuhan.
senang beribadah, suka melayani, aktif dalam rumah Tuhan, tapi stuck di satu titik, tidak ada pertumbuhan. Sudah lihat di sini, ketiadaan Tuhan itu sangat-sangat mengerikan sekali. Ya. Gereja bergerak hanya di tempat. Bergerak, kalau saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bergerak dari tempat atau kedudukan, atau artinya tidak diam saja, itu artinya bergerak. Tidak diam saja. Kalau diam saja sekarang, saya diam saja. Sudah saudara duduk, diam saja. Tapi ketika saudara mulai bangun, pindah ke tempat lain, itu bergerak namanya. Tapi kalau tetap duduk 10 menit, setengah jam, 1 jam, tetap duduk, itu artinya ya tetap di tempat. Tapi kalau bergerak, misalnya sebentar lagi dengar firman Tuhan, ada panggilan yang tidak bisa di stop begitu. Akhirnya saudara bangun dari tempat duduk dan bergerak. Itu artinya bergerak, ya. Bergerak dari tempat atau kedudukan. Tapi kita melihat di sini gereja bergerak di tempat artinya gerakan yang hanya bergerak di tempat, tidak berpindah tempat. Hanya bergerak di situ-situ saja alias tidak maju. Jadi gereja bergerak di tempat, hanya bergerak di situ saja, tidak maju-maju. Ada banyak yang dibuat dalam gereja Tuhan, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan seluruh kekuatan yang dikeluarkan. Bukan berarti gereja berdiam diri. Bukan berarti gereja membiarkan Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, gereja bekerja pada hari-hari ini. Tetapi bergerak di tempat sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, saudara bandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul, mereka bergerak dengan kuasa Allah, mereka tidak bergerak dengan power mereka. Ini yang membedakan gereja akhir zaman dengan rasul-rasul. Gereja akhir zaman bergerak dengan power yang ada, tetapi rasul-rasul mereka bergerak dengan power yang dari Tuhan, dengan kuasa yang dari Tuhan. Itu sebabnya setiap gerakan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan bersama dengan gereja Tuhan, maka saudara setiap gerakan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita melihat dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Pada waktu Paulus dan Silas sampai ke kota Tesalonika, mereka memberitakan Injil. Itu kesukaan dari Rasul Paulus. Itu yang Tuhan taruh dalam hati Rasul Paulus. Kemanapun dia pergi, dia pergunakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang Yahudi yang tidak suka berita Injil disebarkan. Itu sebabnya mereka membayar penjahat-penjahat di pasar. Orang-orang ini ada membaur dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Tapi tidak kelihatan. Nanti pada waktu kerusuhan baru kelihatan. Apa yang terjadi di waktu yang lalu juga terjadi hari-hari ini. Lihat saja ketika terjadi sesuatu, tiba-tiba itu kalau tidak cepat dikendalikan, itu bisa berubah menjadi satu kerusuhan. Itu yang kita lihat. Itu pemandangan yang sehari-hari kita lihat pada hari-hari ini. Ketika ada demo, kalau tidak cepat-cepat diantisipasi, itu ya banyak sekali kesempatan akan terjadi. Hal-hal yang tidak pernah dipikirkan itu bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, orang-orang Yahudi mereka tidak suka dengan pemberitaan Injil. Apa yang mereka lakukan? Mereka kasih uang pada penjahat-penjahat di pasar, kemudian serbu rumah Yason dengan berharap mereka bisa tangkap Paulus dan Silas. Tapi waktu itu nggak ketemu. Apa yang mereka katakan? Mereka berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari.
rasul-rasul pada waktu itu, termasuk Paulus dan Silas, mereka mendapat julukan orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Jelas-jelas penjahat-penjahat inilah orang-orang yang mengacau. Setiap ada kesempatan mereka membuat kacau kota di mana mereka ada. Tetapi mereka putar balikan fakta. Mereka katakan rasul-rasul lah orang yang mengacaukan dunia ini. Dengan berteriak, mereka mempengaruhi, membangkitkan emosi banyak orang. Sehingga bersama-sama mereka menyerbu rumah Yason dengan berharap mereka bisa menangkap Paulus dan Silas. Tapi waktu itu mereka tidak menemukan Paulus dan Silas. Tapi ya saudara-saudara yang kita mau lihat pada sore hari ini, apa yang mereka katakan tentang rasul-rasul ini. Rasul-rasul mendapat julukan sebagai orang yang menjungkir balikan dunia. Dalam terjemahan yang lain, saya dapatkan dalam terjemahan Indonesian Modern Bible dikatakan orang-orang yang menjungkir balikan dunia ini sedang datang ke sini. Orang-orang yang menjungkir balikan dunia. Ini orang-orang yang ketika mereka datang dalam satu kota membawa perubahan. Dari kota yang mati jadi kota yang hidup. Dari kota yang tidak ada harapan menjadi penuh dengan harapan. Dari orang-orang yang jahat mereka berubah menjadi orang-orang yang baik. Karena rasul-rasul ini. Ya. Mereka disebut orang yang mengacaukan dunia, tetapi arti yang sebenarnya di sini adalah orang-orang yang menjungkir balikan dunia. Artinya ketika mereka ada di satu tempat, mereka membawa perubahan. Ini yang harusnya terjadi dalam gereja Tuhan. Dimanapun gereja Tuhan ada, dia membawa perubahan. Tapi apakah ini terjadi? Kita belum lihat, saudara-saudara. Kenapa? Jawabannya ketiadaan Tuhan di dalam gereja. Menyebabkan gereja hanya bergerak di tempat dan saudara-saudara kita melihat gereja tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka gerakan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita melihat saudara-saudara ayat yang sudah seringkali kita lihat, yaitu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Saya mau memberi perhatian kepada kata heran. Ya, orang-orang yang ada pada waktu itu, imam-imam yang sedang mengadili Petrus dan Yohanes, mereka heran. Kenapa mereka heran? Dan heran seperti apa yang mereka rasakan pada waktu itu? Kisah Para Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Heranlah mereka. Kenapa? Karena mereka kenal Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Yesus, orang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak berpendidikan tinggi, mereka nelayan-nelayan. Kelasnya berbeda mereka dengan imam-imam ini. Mereka yang sehari-harinya bahasanya kasar sekali. Beda dengan imam-imam. Mereka orang-orang intelektual, bahasanya sangat halus sekali. Tapi saudara-saudara, mari berikan perhatian ketika mereka sedang menyidang Petrus dan Yohanes. Karena mereka menyembuhkan orang yang lumpuh. Melihat keberanian daripada Petrus dan Yohanes, dikatakan mereka heran. Nah, heran di sini bukan cuma heran. Kok bisa ya orang yang tidak berpendidikan, yang sebelumnya berapa puluh hari sebelumnya, ketika ada seorang budak perempuan bertanya, bukankah engkau pengikut orang yang sedang diadili ini? Petrus katakan, bukan saya. Heranlah mereka karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
Nah, saudara-saudara, saya melihat di sini, heran di sini bukan cuma sekedar heran, tetapi saudara-saudara disertai dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena dominasi mereka itu sudah mulai berkurang terhadap orang-orang Yahudi. Sebelumnya, saudara-saudara, mereka merupakan kelompok orang-orang yang sangat terhormat. Mereka sangat dihargai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Yohanes tampil membawa berita yang berbeda dengan mereka, banyak orang menjadi pengikut Yohanes. Kemudian Yesus melayani selama 3,5 tahun, banyak orang mulai menjadi pengikut Yesus. Dan kemudian pekerjaan Yesus dilanjutkan oleh rasul-rasul. Ini pun membuat banyak orang tidak lagi mau percaya kepada orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini. Mereka yang selama sekian ratus tahun punya pengaruh yang sangat besar, tapi hari-hari ini pengaruh mereka sudah mulai berkurang. Kenapa? Padahal kalau dilihat kelasnya berbeda sekali. Rasul-rasul kelasnya mereka mantan nelayan, imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Kelasnya beda jauh. Tapi waktu itu mereka kehilangan pengaruh. Kenapa? Karena mereka mengajar tanpa kuasa. Haleluya. Mereka mengajar dengan akal mereka. Apa yang mereka lakukan tanpa Tuhan bersama dengan mereka. Sementara rasul-rasul ada Tuhan bersama dengan mereka. Sehingga mereka bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Dari hari Pantekosta 3.000 orang bertobat. Kemudian dicatat 5.000 orang bertobat, mengalami lompatan yang luar biasa. Sesuatu yang tidak masuk di akal, kok bisa? Orang biasa, ya, tidak punya titel apapun, kok bisa? Ya. Saudara, kalau pertambahan 2.000 jiwa dalam 1 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun itu mungkin saja bisa terjadi. Tapi dalam waktu yang relatif singkat, gerakan rasul-rasul itu sungguh luar biasa. Mengalami lompatan yang hebat sekali. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan mereka. Ini yang saudara biarlah membuka mata kita sehingga kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kalau Engkau tidak bersama dengan kami tidak mau bergerak. Kami mau tetap diam aja. Tapi kalau Engkau bersama dengan kami, ketika Engkau suruh kami bergerak, kami akan bergerak sekalipun menghadapi sesuatu yang sangat mustahil. Saudara, mari kita mau berdoa seperti Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak bersama dengan kami, saya tidak mau bergerak. Haleluya. Sebab saudara-saudara, pengaruh mereka bisa berkurang itu. Mereka ibaratnya membangun rumah tanpa meletakkan dasar. Itu sebabnya, ya, apa yang mereka sudah kerjakan ratus tahun lamanya itu mulai goyah. Ya, orang-orang Yahudi banyak yang percaya kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24-25 kita lihat sebentar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Dia gali dulu. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 48 di sana dicatat, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Tanah itu digali dulu dalam-dalam.
ahli bangunan kalau mau membangun sebuah bangunan, sebutlah 10 lantai. Dia akan menggali dalam-dalam. Diletakkan fondasi yang cukup kuat untuk menahan 10 lantai ke atas. Dia akan hitung kekuatan fondasi ini sebanding nggak dengan kekuatan bangunan yang akan dibangun di atasnya. Jadi semakin tinggi bangunan itu, maka fondasi harus diletakkan semakin dalam. Nah, orang bijaksana katakan dia menggali dalam-dalam, kemudian meletakkan batu, kemudian bangun rumah di atasnya. Sehingga ketika datang goncangan, datang banjir, datang air bah, rumah itu tetap berdiri. Datang goncangan, rumah itu mungkin goyang, tapi tidak roboh. Dan saudara, apa yang dibangun oleh imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, ini tidak punya dasar. Itu sebabnya mereka melihat kenyataan orang-orang Yahudi banyak yang beralih dari mereka menjadi pengikut Yesus melalui rasul-rasul yang memberitakan Injil pada waktu itu. Saudara-saudara, kita harus letakkan dasar yang kuat. Kalau dasar yang tidak kuat, maka sesuatu yang terjadi itu bisa menggoncangkan iman anak-anak Tuhan. Kalau dasarnya cuma berkat, berkat, berkat. Nah, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tidak hanya bicara tentang berkat. Memang ada bicara tentang berkat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan. Tapi firman Tuhan bukan isinya tentang berkat saja. Ada bicara tentang hukuman, tentang dosa, tentang kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar. Ada banyak hal. Ini yang harus diletakkan dasar seperti ini. Kalau enggak, ketika datang goncangan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi 2 tahun yang lalu? Itu baru awal, ya, bukan akhir. Kita mungkin orang awam pikir ya hari-hari ini semua berjalan baik-baik saja. Ya, karena kita tidak mengerti banyak hal. Tapi orang-orang yang mengerti, pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang duduk di pemerintahan, mereka mengerti apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Covid yang sudah mulai melandai, ya naik sedikit, tapi hari-hari ini nggak bikin banyak orang takut. Beda kan dengan yang 2 tahun lalu. Hari-hari ini berita yang kita dengar, Covid naik lagi, tapi ya banyak orang tenang gitu ya. Sudah nggak seperti dulu lagi. Tapi sudah bukan cuma ini. Beberapa hari lalu saya membaca berita Rusia mengurangi pasokan gas 30%. Sehingga ini menimbulkan kekacauan. Sampai-sampai Jerman yang membutuhkan gas pada musim dingin, mereka harus mencari jalan supaya bisa menghangatkan. Sebab ya musim dingin di Eropa dengan musim dingin di Jakarta nggak ada apa-apanya di Jakarta ya. Kalau di Eropa musim dingin memang benar-benar kedinginnya bisa membawa kepada kematian barangkali. Mereka membutuhkan pemanas. Sementara pasokan gas dari Rusia dikurangi 30% dan Jerman terdampak karenanya. Itu baru krisis energi, belum krisis pangan. Kalau sudah terjadi krisis ekonomi, kalau sudah terjadi, muncullah orang yang akan berkata, saya bisa mengendalikan dunia. Muncullah antikristus dan waktunya itu tidak akan lama lagi. Saudara-saudara, buka mata, buka telinga, dengar apa yang terjadi pada hari-hari ini. Dan mari kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, saya mau berjalan asal dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kita, saudara-saudara, betapa
iman kita akan goncang pada hari-hari ini. Banyak yang sudah tergoncang, tapi itu baru awal, ya belum akhirnya. Kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Ya. Dan apa yang terjadi seperti kita sedang melihat film saudara-saudara hari-hari ini. Karena itu rajin-rajin baca Alkitab, kita akan temukan banyak jawaban dan kita akan melihat apa yang terjadi. Kita tahu bahwa itu sudah dicatat dalam firman Tuhan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Kita akan berserah penuh kepada Tuhan. Mau bikin apa lagi kalau bukan berserah? Mau khawatir? Apakah dengan kekhawatiran kita bisa merubah keadaan? Enggak bisa. Kalau dengan kekhawatiran kita bisa merubah keadaan, ya kita rame-rame khawatir yuk. Gitu. Tapi karena kita tahu bahwa kekhawatiran tidak bisa merubah keadaan, lebih baik serahkan khawatir kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara hidupmu. Haleluya. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, saudara-saudara, kita tahu Tuhan yang pelihara kita. Walaupun ya lewati hari-hari rasanya susah ya. Saudara tidak cerita hari-hari yang saudara jalani. Kekurangan kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu semua. Ya. Kalau kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, Tuhan ambil alih dan Tuhan punya banyak cara. Saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Dia akan buktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu sekali lagi, saudara-saudara, mari kita letakkan dasar yang benar pengiringan kita kepada Tuhan, bukan kepada berkat. Ya. Tapi saudara-saudara, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan sehingga ketika datang goncangan kita tetap di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak saudara melihat Nabi Yeremia versus nabi-nabi palsu dalam Yeremia 23 ayat 16 dan 17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Nabi Yeremia menyampaikan kebenaran, mereka tolak. Bahkan mereka aniaya, mereka penjarakan. Tapi nabi-nabi palsu yang memberikan harapan palsu, PHP. Tapi mereka didengar oleh orang-orang Israel, umat Tuhan. Nabi-nabi ini katakan, kamu akan selamat sekalipun berbuat dosa. Jadi tidak ada berita tentang penghukuman yang disampaikan oleh mereka, tapi mereka katakan kamu akan selamat. Dan mereka katakan lagi, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tenang-tenang aja, Tuhan tidak akan menghukum. Jadi mereka hanya disampaikan berita-berita yang baik-baik saja, yang bikin telinga ini enak. Kalau bicara tentang dosa, tentang penghukuman, telinga ini kan bisa jadi panas kan. Tetapi ini yang membawa kepada kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Kalau kita memang ketika firman Tuhan datang bicara tentang dosa dan kita tahu kita berdosa, kita minta ampun, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi kalau tidak ada berita tentang hal ini, semua dikatakan akan selamat, semua akan baik-baik saja, tidak akan ada malapetaka. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi dari nabi-nabi palsu ini, dalam Yeremia 23 ayat yang ke-21, Tuhan berkata begini, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ya, Tuhan tidak mengutus, tapi mereka giat.
Tuhan tidak berfirman, tapi mereka bernubuat. Dan apa yang mereka sampaikan lebih didengar daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, saudara-saudara, ada satu yang saya mau ambil dari nabi palsu ini, yaitu giatnya. Kalau mereka giat untuk hal-hal yang hanya menguntungkan diri mereka. Jadi ketika mereka sampaikan, kamu akan selamat, Tuhan tidak akan hukum. Tujuannya kan supaya umat Tuhan kasih sesuatu kepada mereka. Gitu. Tujuannya untuk diri mereka. Kalau mereka katakan hal-hal yang baik-baik, itu kan mendatangkan keuntungan buat mereka. Umat Tuhan senang, dengan senang hati kasih kolektor gede-gede gitu loh. Karena mereka memberikan jaminan, kamu akan selamat sekalipun berdosa nggak apa-apa. Sekalipun ya melakukan apa yang jahat, nggak akan ada malapetaka datang atas kamu. Semua akan baik-baik saja. Karena nabi-nabi palsu cuma pikirkan diri mereka. Mereka nggak pikirkan keselamatan umat Tuhan. Sedangkan Yeremia pikirkan keselamatan umat Tuhan. Dia harus sampaikan sekalipun dia harus mendapatkan perlawanan dari orang-orang Yahudi ini. Nah, saudara-saudara, saya mau ambil apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini. Mereka giat. Saudara, mari kita mau giat, tapi bukan untuk hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kita giat beribadah, kita giat melayani, kita giat berdoa, kita giat dalam hal-hal yang baik. Mari jadilah umat yang radikal ya. Tema kita tahun ini radikal bagi Tuhan. Jadilah umat yang radikal. Jangan sedikit-sedikit minta kemurahan, minta excuse. Ya. Apalagi hamba Tuhan. Sudahlah, jangan kasih alasan macam-macam gitu ya. Dan akal-akalan gitu. Justru dengan apa yang sedang terjadi, ya kita harus lebih giat lagi. Doanya harus lebih kencang lagi. Kita lagi membangun harus lebih kencang lagi, saudara-saudara, berdoanya. Jadi para hamba Tuhan jangan minta excuse. Udah dah, liburin dulu. Kalau mau libur cari tempat lain begitu. Kalau mau libur, libur sendiri, jangan ngomong-ngomong begitu. Apalagi jangan mempengaruhi orang lain. Haleluya. Ini kan nggak benar gitu. Udah mau libur sendiri aja begitu. Ya. Kita harus menjadi radikal pada hari-hari ini. Itu yang akan membawa kita pada pertumbuhan. Itu yang membuat kita tidak bergerak di tempat. Kita keluar dari keadaan di mana gereja hanya bergerak di tempat, tidak ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan umat Tuhan. Padahal rajin beribadah, rajin melayani, dan banyak hal yang sudah dibuat untuk Tuhan, tapi nggak bertambah-tambah. Kita nggak bertumbuh. Ketika datang goncang, nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Itu sebabnya saudara-saudara, saya mau tutup dengan kalimat ini. Kita bersyukur kalau kita masih diingatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jadilah seperti Daud yang berkata, hatiku bersukacita kepada orang yang berkata kepadaku, mari masuk ke dalam rumah Tuhan. Daud seorang yang cinta Tuhan, tapi dia juga manusia biasa. Ada saatnya dia lengah, ada saatnya dia mungkin karena pekerjaan yang begitu banyak mulai lalai beribadah kepada Tuhan. Tapi dia katakan, aku bersuka cita ketika ada orang yang berkata, mari masuk dalam rumah Tuhan. Dia bersuka cita ketika diingatkan kembali. Saudara-saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Jangan berhenti, terus kita tingkatkan ya. Kita mau terus naik kepada level di mana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau berdoa pada hari-hari ini supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab ketiadaan Tuhan itu sangat
tidak bagus buat gereja Tuhan. Dan hari-hari ini sedang terjadi. Ketiadaan Tuhan itu dirasakan dalam gereja Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau satukan hati dalam doa kepada Tuhan. Dalam doa puasa yang masih terus dilanjutkan dari Senin sampai Jumat. Mari saudara ambil bagian dalam doa puasa dan mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau selalu ada, Engkau selalu nyata dalam gereja Tuhan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ketiadaan Tuhan, gereja Tuhan akan mengalami kekeringan rohani. Akan mengalami perpecahan dan hanya bergerak di tempat. Tidak ada hasil yang signifikan. Tidak ada pertumbuhan rohani yang baik. Kesenggol sedikit, terjadi ledakan yang hebat. Gua gak mau ke gereja lagi. Ya. Gua gak mau ke gereja Kedoya lagi. Apaan tuh? Gitu. Orang lain disalahin begitu. Haleluya. Saudara-saudara, kita mau sekali Yesus tetap Yesus. Tetap setia kepada Tuhan. Ya. Sekalipun mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik dari saudara-saudara kita barangkali. Tapi saya percaya itu tidak akan terjadi. Itu hanya perasaan kita sendiri. Kok saya dicuekin, kok saya dibikin seperti ini, kok saya diperlakukan seperti ini. Ini cuma perasaan kita. Saudara-saudara, saya percaya itu. Sebab kita semua adalah umat yang ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita bersama-sama jaga persatuan ini. Haleluya. Tuhan kiranya tolong kita sekalian. Saya akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu yang membawa kuasa-Mu. Haleluya. Biarlah kita nyanyikan pujian ini dengan berdoa. Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Menjamah, memulihkan, menguatkan, memberikan kesegaran kembali, memuaskan jiwaku. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Berhembuslah di tempat ini. Oh, mengalirkan roh-Mu ya Tuhan. Mengalirkan roh-Mu. Haleluya. Mari yang wanita nyanyikan pujian ini. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus. Haleluya. Oh, berhembuslah roh-Mu sekarang. Berhembus di tempat ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Dan itu akan terjadi kalau Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin.
Mari sama-sama katakan urapilah ya Tuhan. Saya mohon musik saja mengalun dengan lembut pujian ini. Saudara, ketiadaan Tuhan membuat kita tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Mungkin kita setia beribadah, tetapi tidak ada peningkatan dalam rohani kita. Tidak banyak yang berubah dari hidup kita. Tidak banyak yang berubah dari karakter kita yang kita tahu karakter yang tidak baik seringkali menonjol dalam diri kita. Dan tidak ada yang banyak berubah dari hidup kita. Itu tanda ketiadaan Tuhan. Tapi adanya Tuhan dalam hidup kita, Dia akan membawa perubahan. Semakin hari kita semakin dibawa kepada level yang lebih baik lagi. Dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Karena itu melalui pujian ini kita mau undang Roh Kudus berhembus di tempat ini, berhembus dalam hati kita sekalian. Haleluya. Kalau kita merasa ada kekeringan, kita merasa ada kekosongan dalam batin kita, kita rasa tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan kita, pada sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita tahu yang dapat memberikan kepuasan yang sejati adalah Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita mau buka hati untuk Dia. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Jamalah saya Tuhan. Oh, jamalah saya Tuhan Yesus. Jangan biarkan saya tinggalkan tempat ini dengan kehidupan yang sama pada waktu saya datang di tempat ini. Jamalah saya Tuhan. Biar ada sesuatu yang berubah pada malam hari ini. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari buka hati untuk Roh Tuhan. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembus di tempat ini. Saya undang kita sama-sama berdiri. Mengalirkan Roh-Mu ya Tuhan, dan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang pria katakan, urapilah ya Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Oh, haleluya. Biar kami mendapat belas kasihan Tuhan, supaya gereja-Mu tidak bergerak di tempat ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, urapilah ya Tuhan. Urapilah
kami. Yang tidak tergoncangkan oleh apapun yang akan datang. Kita mau tetap beriman kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Sebagai doa kita kepada Tuhan, urapi Tuhan, urapi, segarkan saya pada malam hari ini. Oh, penuhi kami, penuhi kami, haleluya, haleluya. Sekali urapilah kami ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Saya mohon para singer saja memuji Tuhan. Sementara jemaat mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dia datang melawati kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Oh, haleluya. Kasihan-Mu ya Tuhan, jamahlah kami, haleluya, oh haleluya.
penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan, semua jelas di mata Tuhan. Engkau melihat kami dengan begitu jelasnya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami terbuka untuk Engkau, kami terbuka untuk Roh Kudus. Jamalah kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam setiap pribadi pada malam hari ini. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kalau kami sedang mengalami kekeringan Tuhan, kalau kami sedang Tuhan bergerak di tempat, tidak ada sesuatu yang bertambah dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Firman-Mu sudah disampaikan, dan biar pada malam hari ini Engkau sendiri bekerja dalam setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami pulang Tuhan dengan satu pengharapan kehidupan kami akan terus mengalami pertumbuhan rohani yang semakin baik ya Tuhan. Kami menjadi umat yang kuat, sehingga ketika datang goncangan yang hebat, kami tidak tergoncangkan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan justru dengan keadaan seperti itu, kepercayaan kami kepadamu semakin bertambah. Dan kami meletakkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau yang mengatur hidup kami, memimpin kami Tuhan. Kami berjalan dari langkah ke langkah bersama dengan Engkau. Dengan satu kepastian, Tuhan bersama dengan kami. Apapun kami akan hadapi, apapun Tuhan membuat kami berani melewati semuanya, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Engkau bekerja dalam setiap hidup kami pada malam ini. Engkau menjamah kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami. Engkau yang bertahta dalam keluarga kami. Dan itu menjadi jaminan yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau sampai di akhir perjalanan kami Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami taruh firman-Mu dalam hati kami. Dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita selalu minta Tuhan menyertai kita ya saudara, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak bagi dunia ini. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua, juga ada kotak untuk cinta rumah Tuhan di hadapan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, kita nyanyikan sebuah lagu, Jadikan Kami Satu Seperti Kerinduan-Mu. Sebelum kita pergi memberitakan kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memimpin kita untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih
saudara, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi dunia ini, jadi gereja Tuhan yang semakin maju. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan kepada saudara. Untuk minggu yang akan berjalan, kita masih akan melakukan doa puasa Senin sampai Jumat dengan harinya masing-masing ya saudara. Kita tetap teruskan doa ini dan juga berdoa untuk renovasi gereja yang sementara sedang berjalan, supaya Tuhan menyertai semuanya, Tuhan menjadikan semuanya indah tepat pada waktunya. Meskipun hari-hari ini kita tidak seleluasa biasanya ya saudara ya, ibadah di tempat ini, hari-hari biasa juga tidak bisa beribadah di gereja dengan seperti biasanya, tapi nanti ada satu hari kita akan kembali lagi ke sana saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita tetap berdoa ya, Senin sampai Jumat, kemudian hari Kamis tanggal 4 Agustus, ibadah tengah minggu, jam 7 malam kita akan adakan di gereja di lantai 2. Mari saudara-saudara datang untuk kita datang menyembah Tuhan, banyak berdoa di kaki Tuhan. Kemudian hari Sabtu tanggal 6 Agustus, Youth Timotius nanti akan disampaikan lewat di tempat Bapak Michael. Oke, ibadah Youth Timotius hari Sabtu akan diadakan kembali di rumah Bapak Michael Harjadinata, seperti yang kemarin kita sudah lakukan ya saudara. Youth Timotius kita akan ketemu di hari Sabtu. Kemudian minggu yang akan datang kita masih akan beribadah di tempat ini jam 5 sore satu kali ibadah. Dan ibadah sekolah minggu berjalan sama seperti hari ini ya saudara. Nanti ketika firman Tuhan, anak-anak juga akan mendapatkan firman Tuhan dengan guru-guru di ruangan terpisah. Puji Tuhan. Dan saudara, kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit ya. Ada banyak yang hari-hari ini membutuhkan support dari kita sebagai rekan-rekan seiman. Mari kita berdoa. Ibu Wati, Ibu Endang, Dave, Ibu Ida, Mama Abraham, ya, mari kita berdoa saudara, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan juga Bapak Sugianto juga hari-hari ini sedang sakit, ya, maupun juga jemaat Tuhan yang mungkin ada di ruangan ini yang kurang sehat, kurang itu. Mari kita berdoa saudara, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kesehatan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir saudara, seperti sudah diumumkan minggu yang lalu, ada acara malam dana dari GPDI Nikos City Blessing yang akan diadakan tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus jam 5 sore. Dan ada undangan ini, saudara bisa tukarkan dengan sejumlah uang, ada yang 350.000, ada yang 500.000. Ya saudara, malam dana GPDI Nikos tanggal 17 Agustus jam 5 sore. Mari saudara, kita juga dukung pelayanan Tuhan di sana. Meskipun hari-hari ini kita juga sedang renovasi ya saudara ya, tapi ya itulah, matematikanya Tuhan kan gimana? Banyak memberi, banyak lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya saudara, mari kita juga dukung pelayanan Tuhan di sana. Undangan ini bisa saudara tukarkan dengan 350.000 atau 500.000. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Terlalu baik Engkau Tuhan. Terlalu baik Engkau buat kami. Terima kasih. Kami melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak mau menjalani hari-hari tanpa Tuhan.
Sebab kami dapat merasakan ketiadaan Tuhan dalam hidup kami, menimbulkan kekosongan dalam batin kami, membuat kami tidak mendapatkan kepuasan dari apapun yang kami miliki dalam hidup ini Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memberikan kepuasan. Karena itu Tuhan Yesus, kami membuka hati untuk Engkau. Kau ada sesuatu yang tidak berkenan dari hidup kami di mata Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami supaya kami bisa menyadari, kami memperbaiki, kami membuka hati untuk Engkau supaya kami dipulihkan ya Tuhan, supaya kami tiap-tiap hari berjalan bersama dengan Engkau dengan kepastian Tuhan ada dalam kami, sehingga Tuhan hari-hari kami dalam setiap pergumulan kami penuh dengan damai daripada Tuhan, sehingga apapun datang kami tetap tenang menghadapi, karena kami percaya ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar dari setiap apapun yang kami hadapi. Dan pada malam ini Tuhan, kalau ada umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, haleluya. Engkau ambil alih semua apa yang kami tidak bisa selesaikan, Tuhan kami sanggup menyelesaikan. Engkau ambil alih, Engkau selesaikan dengan sempurna, karena Tuhan kami sempurna, pekerjaan Tuhan pun sempurna, pertolongan Tuhan sempurna. Tuhan tolong setiap umat-Mu, jamah kami Tuhan pada malam ini, sehingga kami pulang dengan satu pengharapan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami sakit ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka ada Tuhan, di rumah mereka masing-masing, bahkan jemaat Tuhan yang juga sakit tetapi datang dalam rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, kami punya janji yang besar, janji yang mulia dari Tuhan. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Dan Tuhan Yesus, pada malam ini kami datang kepada-Mu, dan kami mau katakan Tuhan, dengan iman kami yang kecil ini, kami hanya menaruh percaya kepada Tuhan, kami hanya menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau ulurkan tangan Tuhan atas jemaat Tuhan yang sakit. Kuasa Tuhan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang-orang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan, Tuhan lepaskan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa kami rindu mengalami sementara kami beribadah melayani Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, ketika hati kami terfokus kepada Engkau. Betapa kami rindu mengalami Engkau lepaskan kuasa-Mu, dan sesuatu yang dahsyat terjadi ya Tuhan Yesus. Mujizat terjadi bagi setiap umat-Mu, sehingga Tuhan kami pulang dengan kemenangan besar daripada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, dan terima kasih untuk hari-hari ke depan di mana Tuhan sudah sediakan berkat yang melimpah bagi kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami mau ulurkan tangan kami, pegang tangan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau pastikan tiap-tiap hari berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan meluruskan semua, Engkau akan meratakan apa yang ada di hadapan kami, dan kami melihat kebesaran kuasa Tuhan dinyatakan. Keajaiban itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami boleh selalu mengangkat suara kami, menaikkan suara kami, bersyukur kepada Tuhan, memuji, memuliakan, bahkan menyembah Tuhan. Kami menyediakan waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, supaya kami terus dalam kekuatannya Tuhan. Kami tidak tahu hari-hari ke depan akan terjadi seperti apa, akan jadi seperti apa hari-hari yang akan kami hadapi. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, asal Tuhan bersama dengan kami dapat melewati semua, dan kami akan mengalami kemenangan besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sepanjang minggu ini Tuhan tolong kami dalam seluruh kegiatan kami, dalam pekerjaan kami, yang baru bekerja, yang sudah lama bekerja, apapun yang kami kerjakan biarlah diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya kalau Engkau memberkati,
maka Tuhan berkat itu mengalir dengan begitu indahnya, dan seringkali kami tidak mengerti dari mana datangnya, tapi itulah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar, sehingga Tuhan Kau mengadakan apa yang kami perlu tiap-tiap hari, sehingga Tuhan bersama keluarga kami tiap-tiap hari kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Memberkati semua yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi itu pekerjaan Tuhan, Engkau membalas apa yang sudah dibuat oleh jemaat Tuhan untuk pekerjaan-Mu, juga korban mereka untuk renovasi gereja kami Tuhan, iman mereka untuk mengambil bagian di dalam renovasi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau buka pintu sorga yang lebar untuk mereka dan curahkan berkat-Mu, sehingga Tuhan Yesus mereka melihat bahwa ketika mereka memberi, maka berkat Tuhan pun Engkau berikan kepada mereka berlimpah-limpah, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk renovasi gereja kami, biarlah Tuhan tolong. Kami sudah mulai bersama dengan Tuhan, kami juga ingin melihat semua diakhiri bersama dengan Tuhan, dan banyak hal yang Tuhan kerjakan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau kerjakan ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melihat, kami mengalami semua, sehingga kami boleh ceritakan kepada orang lain bahwa kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan Yesus. Apa yang kurang Engkau akan tambah nambahkan, sehingga Tuhan renovasi gereja kami boleh selesai pada waktunya, dan Tuhan Yesus, kami umat Tuhan akan ada di rumah Tuhan kembali, bersama-sama kami bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, bersatu hati tinggikan nama Tuhan, dan hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau akhiri ibadah pada malam ini, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, dan tangan Tuhan yang kuat yang sudah bawa kami ada di rumah Tuhan, tangan yang sama juga membawa kami tiba di rumah kami dengan segala selamat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada akhirnya sudah dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Memberkati kita semua.